الشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Video tentang Sunan Ampel bertujuan untuk menyebarkan sejarah dan nilai Islam, mengenalkan sosoknya sebagai wali songo yang penuh toleransi, serta menghormati warisan budaya yang ditinggalkannya. Selain itu, video ini juga mendukung wisata religi dan menginspirasi generasi muda untuk meneladani kebijaksanaan Sunan Ampel. Surabaya menjadi salah satu kota yang dipenuhi oleh tempat-tempat bersejarah. Salah satunya adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri merupakan salah satu dari 9 wali utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhasil menyebarkan agama Islam hampir di seluruh wilayah Nusantara, terutama Pulau Jawa. Ingin tahu lebih lanjut mengenai kisah Sunan Ampel? Raden Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarokondi dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir di Kerajaan Campa. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa untuk menemui bibinya yang menikah dengan Raja Majapahit. Beliau datang ke Pulau Jawa bersama dengan ayahanda serta saudara-saudaranya. Mereka menetap di Tuban untuk beberapa saat. Namun ayahanda beliau yaitu Asmarokondi wafat di sana. Walaupun begitu, Sunan Ampel tetap melanjutkan tujuan perjalanannya. Sunan Ampel merupakan salah satu dari wali songo yang berperan besar dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Jawa serta beberapa tempat lain di Nusantara. Beliau membentuk ikatan antara penyebar Islam dan putri-putri penguasa Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan antara umat Islam. Pada masa dakwahnya, beliau mendirikan pesantren Ampel Denta dan Masjid Agung Sunan Ampel di Surabaya. Beliau mengajarkan murid-muridnya mengenai Al-Quran, kitab-kitab tentang syariat, tarekat, dan ilmu hakikat lainnya. Sunan Ampel pun mengajari tentang kehidupan subuh untuk tidak makan, tidak tidur, menjaga hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat fardu dan sunnah, serta mencegah segala hal yang akan maupun nafsu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendakwaan dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan dan rasa empati, walaupun tak banyak masyarakat yang menerima dakwah tersebut. Hingga saat beliau wafat dan kini makamnya terletak di samping Masjid Agung Sunan Ampel dan menjadi salah satu pusat peziarahan oleh umat Islam di seluruh Nusantara, banyak ilmu yang telah diberikan oleh Sunan Ampel bermanfaat bagi banyak orang. Salah satunya adalah Moh Limo. Dahulu kala sebelum adanya ajaran Moh Limo dari Sunan Ampel, rakyat Majapahit termasuk para bangsawan terjebak dalam kehidupan yang buruk. Mereka berperilaku tak senonoh dan tak sesuai dengan norma. Hal itu membuat kerajaan Majapahit semakin melemah. Mulai dari bermain judi, meminum minuman beralkohol hingga mabuk, lalu mengonsumsi narkotika, kemudian mencuri barang yang bukan miliknya. Dan melakukan tindakan yang berzina. Prabu Kertawijaya sedang duduk di singgasananya. Namun pada hari itu ia sangat muram. Kemudian ia memanggil ke tangan kanannya yaitu Ki Tumenggung untuk menemuinya segera.
Tumenggung. Baik, Tumenggung. Aku merasa beban yang sangat berat. Aku merasa kerajaan Majapahit semakin melemah. Tetapi ini bukan karena serangan dari luar, melainkan dari rakyat sendiri, Tumenggung. Banyak dari bangsawan dan rakyat kita terjerumus dalam keburukan, berzina, mabuk, mencuri, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Hamba menyadari hal itu, Baginda. Kerajaan ini mulai perlahan, mulai kehilangan arah. Mungkin kita bisa membutuhkan nasihat dari seseorang yang bijak, yang bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Aku pernah mendengar seorang ulama yang berasal dari Sunan Dalem. Dia bernama Syahid Ali Rahmatullah. Katanya dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Mungkin dia bisa membantu kita. Baik, Baginda. Di pesantren Ampel Denta, Sunan Ampel sedang duduk bersama murid-muridnya. Ia sedang mengajari murid-muridnya. Monggo dibaca. A, I, U, A, I, U. Kemudian datanglah seorang pengawal dari kerajaan Majapahit, kiriman dari Prabu Kertawijaya. Assalamualaikum. Wahai Kiai, Baginda Prabu Kertawijaya dari Majapahit memohon untuk bertemu denganmu. Beliau ingin berdiskusi tentang masalah besar melanda negaranya. Aku akan menemui Baginda. Saya sampaikan bahwa aku bersedia datang ke Majapahit. Sunan Ampel tiba di istana dengan kemudian disambut ramah oleh Prabu Kertawijaya. Mereka duduk di ruang pertemuan yang sangat tenang untuk membahas masalah yang sedang dialami oleh kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan, kerajaan ini sekarang dalam masa sulit, Sunan. Banyak dari antara rakyat, bahkan para bangsawanku terjerumus dalam keburukan, Sunan. Apa yang harus aku lakukan? Baginda, aku melihat masalah yang kau alami sekarang adalah masalah moral yang serius. Ketika rakyat kehilangan akhlaknya, maka hancurlah fondasi kerajaan. Aku melihat ada 5 keburukan yang harus dihindari, 5 hal yang harus dihindari karena itu mengakibatkan kehancuran. Apa 5 hal itu sebenarnya? Aku menyebutnya Moklimo, Baginda. Yang pertama adalah mok main, menolak perjudian. Yang kedua, mok mabuk, menolak mabuk-mabukan. Yang ketiga, mok madan, menolak penggunaan narkotika. Yang keempat, mok maling, menolak pencurian. Yang kelima, mok madon, menolak perzinahan. Ketika para bangsawan dan rakyat telah menghindari 5 keburukan tersebut, insya Allah orang mereka akan kembali. Di hal itu benar-benar merajalela di kerajaan tersebut. Apa yang harus aku lakukan untuk menyebar ajaran baik ini, sebenarnya? Baginda, kau harus memberikan contoh. Kau harus memimpin untuk memberikan contoh tersebut, dimulai dari istana. Para bangsawan harus bisa menghindari 5 keburukan. Kemudian sebarkan kepada rakyat agar mereka semua bisa melihat bagaimana kerajaannya dan para bangsawan memberikan contoh tersebut. Insya Allah ketika mereka semua sudah melakukan dan dari kehidupan tersebut, maka moral-moral mereka akan membaik. Di desa, para penduduk terjebak dalam kebiasaan buruk.
Mereka berjudi, mabuk, dan terlibat perbuatan yang amoral. Kitumenggung kemudian mendatangi desa dan berbicara dengan pemimpin desa tersebut. Baginda, Prabu Kertawijaya telah memutuskan kalian untuk mengikuti ajaran Mohlimo dari Sunan Ampel. Ini demi kebaikan kalian semua. Tetapi ini sudah kebiasaan kami semua. Apakah bisa untuk dirubah? Tidak ada yang tidak mungkin jika ada kemauan. Raden Patah yang merupakan putra dari Prabu Kertawijaya dan merupakan juga murid dari Sunan Ampel mendiskusikan masalah Mohlimo ini bersama dengan Sunan Ampel. Kiai, ayahku telah melakukan perubahan besar dengan ajaran itu. Aku akan selalu mengikutinya. Namun, masih banyak orang yang ragu dengan ajaran-ajaran itu untuk berubah keadaan. Raden Patah, perubahan yang besar tidak terjadi dalam sekedar. Namun, dengan ketaatan dan keikhlasan, ajaran ini akan tertanam dari rakyat. Insya Allah, perubahan akan datang. Aku akan menyebarkan ajaranmu setelah ketika aku menjadi pemimpin Demak. Ajaran Mohlimo akan menjadi pedoman itu bagi masyarakat kita. Di Istana Majapahit, Prabu Kertawijaya menyampaikan pidato kepada rakyatnya tentang ajaran Mohlimo yang dia dapatkan dari Sunan Ampel. Para bangsawan dan rakyat mulai mendengarkan dan berusaha berubah. Wahai seluruh rakyat Majapahit, inilah saatnya untuk kita berubah. Kita harus meninggalkan hal-hal buruk yang akan merusak moral kita. Mulai hari ini, kita harus menerapkan apa yang diajarkan dengan Sunan, yaitu Mohlimo, tolak judi, mabuk, narkotika, mencuri, dan berzina. Jika kita menghindari hal-hal tersebut, insya Allah Kerajaan Majapahit akan kembali seperti dahulu. Hidup Baginda, hidup Raja Ampat. Kami akan menerapkan Mohlimo. Drama ini menggambarkan asal mula falsafah Mohlimo yang diajarkan oleh Sunan Ampel kepada Prabu Kertawijaya sebagai respons terhadap dekadensi moral di akhir masa kerajaan Majapahit. Falsafah ini menjadi panduan penting dalam menjaga moralitas dan etika masyarakat, tidak hanya di Majapahit tetapi juga menjadi bagian dari penyebaran Islam di Pulau Jawa itu sendiri. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Tiba Ramadan Biton Ramadan tiba Marhabannya Ramadan tiba Marhabannya Beti, kucingnya sampai beti.
Disit iwak rek, pamit lo iwak disit. Wih, iwak apa iku? Iwak apa iki? Paten, Mbak. Wih, gila. Iwak apa? Iwak apa? Iwak apa? Wah, kudu. Oh, gede melek. Ayo. Cosplay iwak apa, Mas? Itoi, Pak. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah Hai teman-teman, kita sedang menunggu teman-teman kita untuk selesai hafalan karena mereka disuruh hafalan dari seminggu yang lalu nggak hafal-hafal, buset.